Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten. Kali ini kita akan bahas bagaimana mengembangkan instrumen asesmen pertanyaan tertulis pilihan ganda berbasis kompetensi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like and share. Baik, sebelum kita membahas mengenai bagaimana mengembangkan pertanyaan tertulis pilihan ganda ini, mari kita kenali apa itu pertanyaan tertulis berganda ini. Yang pertama, what? Pertanyaan pilihan ganda adalah pertanyaan dengan beberapa kemungkinan jawaban untuk dipilih yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi dan konteks desain instruksional. Dokumen hasil asesmen merupakan quality evidence yang memenuhi aturan bukti asesmen. Valid, asli, terkini, dan memadai. Ingat, ini bukan soal ujian tertulis pilihan ganda, melainkan instrumen asesmen pertanyaan tertulis pilihan ganda berbasis kompetensi. Baik, berikutnya adalah why. Kenapa perlu instrumen asesmen jenis ini? Karena instrumen asesmen pertanyaan tertulis pilihan berganda yang dirancang dengan baik ini mempunyai keunggulan memberikan perbaikan berlanjut dan memenuhi prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama, rekomendasi dari pertanyaan tertulis ini jelas dan positif bagi yang belum kompeten, yaitu rekomendasinya bisa menambah jam terbang atau retraining dan juga reassessment pada unit-unit yang belum kompeten. Yang kedua, mendukung peserta yang mungkin sangat mengetahui jawaban atas sebuah pertanyaan, tetapi mereka tidak mampu atau tidak dapat mengingat karena masalah dengan ingatan atau perasaan tertekan dalam situasi asesmen. Berikutnya adalah validitas. Validitas adalah sejauh mana asesmen mengukur hasil belajar yang dimaksudkan untuk diukur, yakni dalam lingkup standar kompetensi beserta konteksnya. Kemudian reliabilitas atau keandalan. Pertanyaan tertulis berganda ini konsisten mengukur hasil pembelajaran. Kemudian fleksibel atau serbaguna. Item pertanyaan pilihan ganda dapat ditulis untuk menilai berbagai tingkat hasil pembelajaran, mulai dari ingatan dasar hingga aplikasi, analisis, dan evaluasi, serta level kualifikasi. Fair, ini bersikap sama untuk seluruh peserta. Kemudian cepat, instrumen ini dapat disampaikan relatif cepat, tidak mendominasi waktu untuk pembelajaran, juga berarti lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk umpan balik dan diskusi yang bermakna. Dengan alat digital, dapat memberikan umpan balik instan kepada peserta. Berikutnya adalah where. Di mana? Yaitu di LSP dalam rangka asesmen dan sertifikasi. Atau lembaga pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan vokasi atau lembaga pendidikan umum. Juga di industri. When, asesmen dalam rangka sertifikasi, surveillance, dan juga resertifikasi. Bisa juga diterapkan pada evaluasi formatif dan sumatif proses pembelajaran. Kemudian juga dalam rangka pengembangan SDM di industri. Siapa yang mengembangkan? Pengembang pertanyaan tulis ini pilihan ganda ini dapat mencakup asesor kompetensi, instruktur, pelatih, guru atau dosen, instructional designer, pengembang kurikulum, dan juga program pembelajaran. Nah, berikutnya adalah how. Terdapat 4 langkah menulis instrumen asesmen pertanyaan tertulis pilihan ganda ini. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran, standar kompetensi, dan atau rencana asesmen. Kemudian mengkonstruksi pertanyaan, STEM, yang mengidentifikasi pertanyaan atau masalah berdasarkan unit kompetensi.
kemudian mengkonstruksi pilihan jawaban berdasarkan unit kompetensi, menulis instruksi instrumen asesmen pilihan ganda, dan validasi instrumen asesmen pertanyaan pilihan ganda. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana seluk-beluk dari instrumen asesmen pertanyaan tertulis pilihan ganda ini, berikutnya kita akan bahas bagaimana mengembangkannya. Nah, dalam mengembangkan instrumen asesmen pertanyaan tertulis pilihan ganda ini, langkah pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran, standar kompetensi, dan atau rencana asesmen. Jadi tujuan pembelajaran itu kita kenal dengan TIK, tujuan instruksi khusus, tujuan umum, atau juga di dalam profil peserta, dan juga yang harus kita perhatikan adalah konteks. Kemudian standar kompetensi, ini bisa SKKNI, bisa standar kompetensi kerja internasional, dan juga bisa standar kompetensi khusus. Kemudian juga harus kita identifikasi rencana, aktivitas, dan proses asesmen yang biasa dilakukan oleh para asesor kompetensi. Langkah kedua adalah mengkonstruksi pertanyaan asesmen. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah komponen unit kompetensi. Kita dapat menanyakan tentang deskripsi, langkah atau elemen, menanyakan yang harus dilakukan setiap langkah dari elemen tadi, menanyakan mengenai pengetahuan pada KUK, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian mengenai employability skill, ini dapat mencakup komunikasi, teamwork di dalam menjalankan unit tadi, problem solving, planning and organizing, self-management, inisiatif entrepreneurship, teknologi, dan juga learning dalam menjalankan unit kompetensi tadi. Kemudian, baru dimensi kompetensi. Kita dapat menanyakan mengenai task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, dan juga transfer skill. Nah, langkah ketiga adalah mengkonstruksi pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban ini, jenis pilihan jawaban ini kita harus perhatikan bisa presisi konteksnya atau akurasi. Presisi ini apabila peserta tidak menjawab, maka rekomendasinya adalah tambah jam terbang di bawah supervisi. Sedangkan kalau akurasi, apabila peserta tidak bisa menjawab, maka rekomendasinya adalah retraining. Kemudian kita juga identifikasi jawaban terbaik dan benar. Kemudian membuat juga pilihan jawaban pengalih perhatian atau distraktor yang masuk akal, tetapi jawaban yang salah. Langkah keempat adalah menulis instruksi instrumen asesmen pertanyaan pilihan ganda. Yang pertama, tentu saja pilih jawaban terbaik misalnya. Membaca dengan cermat. Nah ini, cara atau komposisi asesmen. Jawaban yang salah, misalnya, dapat dikonfirmasi dengan metode asesmen yang lain. Karena ini adalah asesmen, bukan ujian. Kemudian informasi umum seperti waktu, identitas peserta, dan buka tutup bahan belajar. Boleh apa tidak. Langkah kelima adalah validasi instrumen asesmen pertanyaan tertulis pilihan ganda. Apa yang divalidasi? Kejelasan isi dan tata bahasa, uji coba dan evaluasi, serta kesesuaian dengan prinsip asesmen. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahasnya. Terima kasih dan salam kompeten.